Pada video ini, kita akan membahas dampak potensial mata uang BRICS yang diusulkan terhadap dominasi global dolar AS, menyoroti tantangan kelembagaan, politik, dan keuangan yang signifikan yang harus diatasi agar mata uang tersebut dapat bertahan. Dolar AS saat ini menjadi mata uang cadangan utama dunia yang menopang sebagian besar perdagangan internasional dan memegang sebagian besar cadangan devisa global. Namun, diskusi di antara negara-negara BRICS yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan tentang penciptaan mata uang terpadu telah muncul, memicu perdebatan tentang masa depan keuangan global. Meskipun berambisi, para ahli seperti Dr. Eswar Prasad dari Universitas Cornell menunjukkan kurangnya persatuan politik dan kerangka kelembagaan yang diperlukan dalam blok BRICS untuk mengelola mata uang yang dapat menyaingi dolar. Ekonomi dan sistem politik yang beragam di antara negara-negara BRICS bersama dengan isu-isu seperti sengketa geopolitik Tiongkok dan India serta sanksi ekonomi Rusia mempersulit koordinasi yang diperlukan untuk kebijakan moneter bersama. Kepercayaan pada lembaga-lembaga Amerika telah menjadi landasan dominasi dolar, sedangkan negara-negara BRICS menghadapi tantangan dalam tata kelola dan stabilitas keuangan yang merusak kepercayaan pada mata uang BRICS yang potensial. Kendala teknis seperti menciptakan otoritas moneter pusat dan mengintegrasikan sistem keuangan semakin menghambat pembentukan mata uang global. Meskipun mata uang BRICS mungkin tidak langsung mengancam status dolar, namun mata uang tersebut dapat mempengaruhi perdagangan regional dan mendorong diversifikasi cadangan secara bertahap, terutama dengan semakin besarnya pengaruh Cina dan inisiatif mata uang digital. Dr. Eswar Prasad menekankan kurangnya kesatuan politik dan kerangka kelembagaan yang diperlukan agar mata uang BRICS dapat menyaingi dolar AS. Karen Petro, salah satu pendiri Federal Financial Analytics, menekankan bahwa mata uang cadangan bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang kepercayaan pada lembaga. Zongyuan Zhou Liu dari Council on Foreign Relations mengemukakan bahwa mata uang BRICS mungkin lebih merupakan pernyataan politik ketimbang alat yang layak secara ekonomi. David Lubin dari Citi memandang mata uang BRICS sebagai langkah geopolitik ketimbang ekonomi dan meragukannya akan menantang dominasi global dolar. Para ahli sepakat bahwa meskipun mata uang BRICS mungkin tidak akan mampu melengsarkan dolar, namun mata uang ini dapat mempengaruhi perdagangan dan keuangan global dalam hal-hal yang lebih kecil, seperti memfasilitasi perdagangan intrablok dan mendiversifikasi cadangan. Selama bertahun-tahun, dolar AS telah mempertahankan statusnya yang tak tertandingi sebagai mata uang cadangan utama dunia. Menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, dolar digunakan dalam lebih dari 88% transaksi perdagangan internasional dan mewakili 58% cadangan mata uang asing global pada tahun 2023. Perannya dalam menentukan harga komoditas penting seperti emas dan minyak berfungsi untuk semakin memperkuat supremasinya. Menariknya, pembicaraan baru-baru ini tentang pembentukan mata uang tunggal untuk menantang hegemoni dolar dalam blok BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, telah memunculkan isu-isu penting mengenai arah keuangan internasional. Meskipun ambisinya patut dicatat, para analis secara umum percaya bahwa akan ada hambatan kelembagaan, politik, dan keuangan yang substansial untuk langkah tersebut. Menurut Dr. Eswar Prasad, seorang profesor kebijakan perdagangan di Universitas Cornell, negara-negara BRICS tidak memiliki kesatuan politik dan kerangka kelembagaan yang diperlukan untuk menciptakan dan mengelola mata uang yang dapat menyaingi dolar. Bahkan di Eropa, penciptaan euro memerlukan integrasi selama puluhan tahun.
dan Uni Eropa masih menghadapi tantangan dalam mengelolanya. Negara-negara BRICS mewakili ekonomi dan sistem politik yang sangat berbeda. Misalnya Tiongkok dan India terlibat dalam sengketa geopolitik yang sedang berlangsung, sementara Rusia terputus dari sebagian besar ekonomi global karena sanksi. Perbedaan-perbedaan ini membuat koordinasi kebijakan moneter dan pengelolaan mata uang menjadi sangat sulit. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga Amerika seperti Federal Reserve, sistem hukum, dan kebijakan keuangan terbuka merupakan kontributor utama terhadap dominasi dolar. Di sisi lain, negara-negara BRICS dianggap memiliki lembaga-lembaga yang kurang dapat diandalkan. Misalnya Afrika Selatan dan Rusia mendapat peringkat buruk dalam hal tata kelola menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International yang selanjutnya mengikis kepercayaan terhadap mata uang BRICS yang mungkin ada. Mata uang cadangan adalah tentang kepercayaan, bukan hanya perdagangan, kata Karen Petro, salah satu pendiri Federal Financial Analytics. Mata uang negara-negara BRICS akan kesulitan memperoleh daya tarik di tingkat global hingga mereka dapat mencapai tingkat ketergantungan kelembagaan dan stabilitas keuangan yang sama seperti Amerika Serikat. Kendala teknis yang signifikan harus diatasi untuk membangun mata uang tunggal, termasuk membangun otoritas moneter pusat, mengintegrasikan sistem keuangan, dan menstabilkan nilai tukar di antara negara-negara peserta. Misalnya, bahkan setelah menghasilkan waktu puluhan tahun untuk menciptakan euro, Uni Eropa masih memiliki masalah dengan ketidakseimbangan ekonomi negara-negara anggota dan koordinasi kebijakan fiskal. Supremasi global dolar AS dibangun atas beberapa pilar. Yang pertama adalah likuiditas dan kedalaman pasar. Pasar Treasury AS adalah yang terbesar dan paling liquid di dunia, memberikan investor tempat yang aman selama ketidakpastian ekonomi. Yang kedua adalah efek jaringan. Setelah mata uang diadopsi secara luas, penggunaannya menjadi lebih kuat. Bank sentral, bisnis, dan investor lebih memilih dolar karena semua orang juga demikian. Yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan seperti inflasi, ekonomi AS tetap menjadi salah satu yang paling tangguh secara global, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap mata uangnya. Data IMF juga menunjukkan bahwa mata uang alternatif seperti euro dan renminbi Tiongkok masing-masing hanya memiliki 20% dan 3% cadangan global. Hal ini menyoroti kesenjangan besar yang harus dijembatani oleh mata uang baru manapun untuk menyaingi dolar. Banyak analis berpendapat bahwa mata uang BRICS tidak akan memiliki dampak jangka pendek atau menengah yang besar terhadap dolar. Meskipun secara teoritis mata uang tersebut menarik, negara-negara BRICS mungkin menggunakan mata uang untuk perdagangan regional, tetapi peran global dolar AS jauh melampaui perdagangan, kata Zongyuan Zhou, seorang peneliti ekonomi politik internasional di Council on Foreign Relations. Mata uang tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap cadangan bank sentral dan pasar keuangan. Mata uang BRICS mungkin bukan instrumen ekonomi yang berguna, melainkan pernyataan politik, mengingat meningkatnya ketegangan antara Tiongkok, Rusia, dan AS. Blok tersebut mungkin menggunakannya untuk mengekspresikan keinginan agar pengaruh ekonomi dari Barat berkurang. Namun para ahli memperingatkan bahwa simbolisme semacam itu tidak akan menghasilkan adopsi yang meluas. David Lubin, kepala ekonomi pasar berkembang di Citi, menyatakan mata uang BRICS lebih berkaitan dengan geopolitik daripada ekonomi. Meskipun dapat memfasilitasi perdagangan dalam blok tersebut, mata uang ini tidak akan dapat menandingi dominasi dolar secara global. Mungkinkah mata uang BRICS mendapatkan daya tarik? Meskipun mata uang BRICS mungkin tidak dapat menggantikan dolar, mata uang tersebut tetap dapat mempengaruhi perdagangan dan keuangan global dalam skala yang lebih kecil, misalnya perdagangan regional. Mata uang tersebut dapat digunakan untuk transaksi antar negara BRICS, mengurangi ketergantungan pada dolar untuk perdagangan intra-blok. Diversifikasi, negara-negara di luar blok mungkin mulai mendiversifikasi cadangan mereka jika mata uang tersebut
terbukti stabil. Meskipun ini akan menjadi proses yang lambat, meningkatnya pengaruh Tiongkok dikombinasikan dengan inisiatif yuan digitalnya juga dapat berperan dalam mempercepat diversifikasi ini meskipun secara bertahap. Statistik utama dan wawasan pakar, 50% cadangan global disimpan dalam dolar AS, 88% perdagangan global melibatkan dolar AS, Euro memegang 20% cadangan, sementara renminbi Tiongkok hanya 3%. Negara-negara BRICS belum memiliki landasan politik atau kelembagaan untuk mata uang terpadu. Mata uang cadangan bukan hanya tentang perdagangan, ini tentang kepercayaan. Meskipun signifikan secara politis dan ambisius, gagasan mata uang BRICS penuh dengan kesulitan karena posisinya yang mapan dalam keuangan internasional yang didukung oleh kekuatan kelembagaan, likuiditas, dan kepercayaan. Dolar AS kemungkinan akan terus mendominasi untuk beberapa waktu mendatang. Meskipun demikian, perdebatan mengenai mata uang BRICS menunjukkan bahwa negara-negara berkembang semakin menyerukan struktur keuangan yang lebih multipolar. Meskipun hegemoni dolar tidak mungkin hilang dalam waktu dekat, karena keseimbangan kekuatan dalam ekonomi dunia terus bergeser, benih-benih perubahan mungkin telah ditanam.